Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah bersama terus kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan itulah insya Allah kita akan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki, baik sewaktu hidup di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Juli seperti ini sebentar lagi anak-anak kita memasuki sekolah atau kuliah, atau ada yang nyantri di pondok pesantren. Oleh sebab itu, di kesempatan yang singkat kali ini, insya Allah akan kami sampaikan sebuah tema, yaitu agar meraih ilmu yang bermanfaat. Orang tua, guru, ataupun murid tidak boleh meremehkan yang namanya ilmu nafi'. Jadi mencari ilmu itu tidak sekedar mendapat ilmu, tapi bagaimana caranya supaya mendapatkan ilman nafi'an. Karena Nabi sampun ngendikan, salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadzu billah min ilmin la yanfa'. Jaluo sira kabeh marang Gusti Allah ilmu ingkang manfaat, lan nyuwuna pangreksa sira kabeh sangka ilmu sing boten manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa sih? Ada ragam pendapat. Saya kutipkan pendapat dari Asy-Syaikh Al-Munawi dalam karyanya Faidul Qadir. Beliau ngendikan ngeten, ilmu nafi' itu adalah ma yazidu fi khaufika minallah wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa afati amalika wa zuhdika fid dunya. 3 parameternya, kata Asy-Syaikh Al-Munawi. Ilmu yang semakin dadekno orang itu wedi marang Gusti Allah. Jadi nek wong kuwi tambah ilmune, kok tambah wani marang Gusti Allah. Contoh, biyen SD sobo masjid, SMP SMA wis arang-arang, kuliah tambah nemen, bareng wis dadi doktor gak blas, alasane sibuk. Niki ilmune gak manfaat.
Biyen wedi banget nyolong duit. Bareng gelare profesor doktor miliatan dicolong. Iki jenenge ilmu sing gak nafik. Jadi ilmu manfaat iku tambah wedi marang Gusti Allah. Kemudian apa? Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Tambah semakin sering melihat kesalahan, aib pada dirinya. Tidak malah senang untuk membuli, mencela, untuk menguliti aib orang lain, tidak. Tapi sering melakukan muhasabah sehingga semakin hari semakin meningkat kualitas amalnya, kualitas amaliyahnya. Kemudian di situ wazuhdika fid dunya, semakin zuhud terhadap dunia. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, tapi hanya menjadi wasilah untuk sarana mendapat ridhonya Allah. Jadi kalau dunia itu sering identik dengan harta, tahta, wanita, tandanya ilmunya manfaat. Itu harta bukan tujuan utama, tapi sarana mendapat ridhonya Allah. Maka dia punya uang, piye carane oleh ridhane Gusti Allah, bukan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Jabatan pun begitu, tandanya ilmu nafi', dia mendapatkan jabatan untuk supaya mendapat ridhonya Allah, bukan menghalalkan berbagai macam cara supaya dia menjabat atau mendapatkan kekuasaan. Itulah parameter ilmu nafi'. Tambah oleh wedi marang Gusti Allah, semakin rajin introspeksi diri dan sadar betul dunia ini bukan ghoyah, bukan tujuan utama, tetapi wasilah, hanya sebagai sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan uluman nafi'atan, ilmu yang bermanfaat? Paling tidak ada 6 poin yang harus dicermati. Yang pertama, luruskan niatnya. Niat mencari ilmunya itu harus benar. Ojo sampai salah. Kepengin ngene, kepengin ngoten, hati-hati. Lalu niat mencari ilmu yang benar niku pripun? Ada 4. Yang pertama, lillahi ta'ala, kepengin tolek ridhanipun Allah. Artinya mergo golek ilmu iku diperintah di surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum liyattafaqahu fiddin. Jadi mencari ilmu itu karena menjalankan golek ridhanipun Allah. Nomor kali niate itu untuk meneladani atau menjalankan sunnah Rasul. Karena Nabi dawuh tolabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nomor 3 niat tolabul ilmi li izalatil jahli, krono ngilangi kebodohan. Satu-satunya rakus yang diperbolehkan itu adalah rakus dalam menuntut ilmu. Kalau rakus urusan dunia niku buruk, rakus urusan harta itu buruk. Tapi kalau rakus urusan ilmu itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim justru menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu. Dzukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Oleh sebab itu analisa para ulama di dalam Quran, satu-satunya doa yang disuruh minta tambah niku namung ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabb zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Makanya dawuhipun Imam Ahmad, orang itu butuh kepada ilmu melebihi butuh kepada makanan. Kalau makan itu butuh makan sehari 2 kali cukup, ada yang sehari 3 kali.
Tapi kalau butuh ilmu, itu setiap hembusan nafas, setiap langkah itu butuh ilmu. Niki contoh mawon. Nek wong niku turu, niku nek gak dingelmoni itu ndak dapat apa-apa. Tapi kalau 8 jam tidur itu tahu ilmunya. Sebelum tidur dia ambil wudhu, kemudian dia baca doa, niat tidurnya menunggu datangnya tahajud dan subuh. Maka 8 jam atau 6 jam tidurnya, satu karena punya wudhu ditulis berzikir. Yang kedua, kalau ya dia kok bangunnya itu subuh tidak kena tahajud, itu ditulis seperti melakukan tahajud dan tidurnya dinilai sebagai ibadah. Kalaupun malam itu meninggal, maka meninggalnya insya Allah husnul khotimah karena niat menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Loh niki pentingnya ilmu. Contoh malih, WC itu orang menganggap gono hubungannya ambek ilmu, gono hubungannya ambek ibadah. Tapi nek ngerti ilmu nih, masya Allah. Jadi yang namanya WC itu sumber pahala. Nek ngerti ilmu nih, lah pripun gampang. Sebelum masuk WC maca donga dhisik. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus mari ngono kaki kiri yang melangkah dulu. Melepas baju itu dengan baca doa. Bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Terus longgone iku ditoto. Ojo sampai ngadep utawa mungkur kiblat. Terus ojo sampai ngomong selama di dalam kamar mandi. Metu kamar mandi, sikil kanan dhisik, terus membaca ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Masya Allah, iku WC sudah menjadi tempat ibadah, sumber pahala. Niku nek dingel moni. Milo niat tolek ilmu sing nomor 3 iku ngilangi bodoh. Mergo dengan ilmu itu semuanya akan menjadi ibadah. Nomor 4, niat tolabul ilmi. Ya, apa di situ? Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan, mengagungkan kalimah-kalimah Allah. Jadi ojo lali niat golek ilmu jurusan apapun nanti di perguruan tinggi manapun, itu kalau sudah dapat ilmunya gunakan untuk meninggikan agama Allah. Apa yang aku bisa perbuat untuk agamaku, untuk negaraku. Jangan egois hanya untuk dirinya sendiri. Jadi niat ilmu nek ngeten niki insya Allah sae. Jadi sekali lagi supaya angsal ilmu ingkang manfaat, yang pertama luruskan niatnya. Yang kedua, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ta'zimul ilmi, mengagungkan ilmu. Bagaimana caranya? Saya kutip dawuhnya Asy-Syaikh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi." Ketahuilah, orang yang mencari ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali dengan mengagungkan ilmu wa ahlihi, dan yang memiliki ilmu, wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi, dan mengagungkan ustadznya. Artinya begini aplikasinya, contohnya. Jadi wujud nyata mengagungkan ilmu. Misalnya sebelum belajar ilmu apapun yang dipelajari, sebelum membaca buku apapun judulnya, atau sebelum masuk kelas, usahakan punya wudhu dulu. Itu contoh mengagungkan ilmu. Sebelum membaca ilmu apapun, maka di situ punya wudhu terlebih dahulu. Kemudian mengagungkan ustadz misalnya. Asalkan perintah guru itu tidak maksiat kepada Allah, sekuat tenaga kita penuhi. Ojo sampai ndadekno atine guru iku cidra utawa gelo, iku ndadekno ilmune mboten manfaat. Yang ketiga, supaya meraih ilmu yang manfaat adalah menjauhkan diri dari maksiat dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Jelas di akhir ayat 282 Al-Baqarah Allah dawuh, wattaqullah
wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bi anna man atqahu allamah. Nek wong kuwi takwa nang Gusti Allah, iku diajari, diparingi ilmu kalian Gusti Allah. Mila nek kepengin diparingi ilmu sing nafek, niku syaratnya kudu takwa. Lah contoh takwa aplikasinya, yo ojo pacaran nalikane sekolah dengan alasan apa? Kerja kelompok, sinau bareng. Tibake wong loro-loroan. Ini bisa menjauhkan dari ilmu nafik. Hindarkan berdua-duaan dengan lawan jenis. Kanjeng Nabi sudah jauh hari itu mengingatkan, jangan berdua-duaan dengan lawan jenis, karena yang ketiga itu mesti setan. Siapapun itu, mbuh ulama, mbuh kiai, mbuh ustad, tapi nek berdua-duaan dengan lawan jenis, mesti nafsunya kui muncul. Maka sekuat tenaga harus dihindari lillahi ta'ala. Kemudian kalau gurunya Imam Asy-Syafi'i, nasihati Imam Syafi'i, itu beliau mengatakan bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Artinya begini loh, kalau kita ngengkel, wah masih aku nalikane ilmu, golek ilmu narkobaan, gendino gandengan ambek cewek, tetep kok aku iso dadi dokter. Iya, tapi gak duwe ilmu sing manfaat. Ilmu mungko akhirnya dadi gak bener, dadi blinger, tidak bisa menjadikan perilaku semakin baik, tidak menjadikan dapat ridhonya Allah, tapi sok njluntrungno uripe mesti bakal cilaka donyane dumugi akhirate. Yang keempat, supaya angsal ilmu sing manfaat, harus mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Mengamalkan itu beda dengan mengajarkan. Ada yang salah tapi kaprah. Misalnya ada orang ditanya, kamu sekarang apa? Oh saya sekarang mengajar di SMA X. Kenapa begitu? Mengamalkan ilmu? Tidak. Mengajar itu tidak mengamalkan ilmu. Yang dimaksud mengamalkan ilmu adalah apa yang dipahami itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengajar itu belum mempraktekkan. Sama ketika ceramah itu belum mengamalkan, itu justru menyebarkan. Jadi tahapannya supaya dapat ilmu yang manfaat, amalkan. Karena Nabi dawuh, ta'allamu ma syi'tum an tu'allimu falayyan fa'akumullah hatta ta'malu bima ta'lamun. Apa? Silakan pelajari ilmu apapun yang ingin kau pelajari. Allah tidak akan memberikan manfaat atas ilmu yang kau pelajari jika kamu tidak mau mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang kau pelajari itu. Yang kelima, sebarkan ilmu yang sudah dimiliki dengan satu poin penting, khairun nas anfa'uhum linnas. Wong sing paling apik iku sing paling iso ngekei manfaat marang wong liya. Dadi nek wis duwe ilmu itu jangan jual mahal. Misalkan nek dadi kiai gak gelem diundang, nek gak jelas kontrak engko oleh piro, iku padha karo wani piro, iku gak cocok. Jadi apapun kita, selagi kita bisa memberikan nilai manfaat kepada orang lain, meskipun gak diregani, sing penting kui apik, yakinlah gak ono nang donya iki sing muspro, mesti bakal diganjar kalian Gusti Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mesti kita akan melihat balasan amal kebaikan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Yang terakhir, supaya oleh ilmu sing manfaat, ada doa yang diajarkan Nabi, ayo dibiasakan dibaca di pagi hari ataupun di sore hari, terutama yang hendak belajar. Pripun? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik,
dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Makaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi ingkang rawuh menika zuriyahipun, keluarganipun, putra-putrinipun sekolah, kuliah, mondok ten pundi kemawon, mugi-mugi angsal ilmu ingkang manfaat, selamat donyane, selamat akhirate. Amin ya mujibas sairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghil wasilata wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا على من به لو هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصر سلطاننا نصرا عزيزا دائما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.